Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan singkat kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024, dan pada hari ini juga gereja memperingati Santo Yosafat, seorang martir. Injil suci yang diwartakan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7-10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, dari Injil yang kita dengarkan, Yesus memberikan gambaran tentang seorang hamba yang melayani tuannya. Dikatakan bahwa hamba itu membajak, menggembalakan ternak, bahkan menyediakan makanan dan minuman bagi tuannya. Dan kita tahu bahwa tugas utama seorang hamba adalah memastikan semua kewajibannya atau semua tugas-tugasnya terlaksana dengan baik. Apapun kondisinya, hamba mesti taat dan patuh terhadap keinginan tuannya. Ia juga perlu tahu memposisikan dirinya sendiri. Ia tak bisa seenaknya melakukan keinginannya karena keterikatan telah membatasi dirinya. Dari figur seorang hamba, sekiranya ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dan yang harus kita ingat sebelum kita melayani, sebelum kita terjun dalam karya dan pelayanan kita. Yang pertama adalah kita perlu menyadari diri kita sendiri. Kita perlu menyadari posisi sebagai seorang hamba atau pelayan Tuhan. Karena itu, kita memiliki kewajiban untuk melayani. Poin yang kedua adalah tentang tanggung jawab. Dalam Injil kita dengarkan, seorang tuan memerintahkan kepada hambanya, "Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum." Artinya bahwa seorang hamba bertanggung jawab untuk bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugasnya. Prinsip ini layak kita teladani dalam segala situasi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan kita sehari-hari. Di tengah keluarga, di tempat kerja, di komunitas, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja kita berada. Dan poin yang ketiga adalah tentang ketulusan. Ketika melayani orang lain, janganlah kita mengharapkan pujian, apalagi imbalan. Seperti seorang hamba, sebuah pekerjaannya tidak mesti mendapatkan pujian. Itu sudah selayaknya, itulah kewajibannya, itulah pekerjaannya. Dan kita yang menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita perlu mempraktikkan kesadaran diri, tanggung jawab, dan ketulusan sebagai seorang hamba di dalam pelayanan kita terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Dan Injil menawarkan sebuah sikap hati yang harus dimiliki oleh seorang hamba di hadapan tuannya. Hamba berarti seorang yang sedang dalam posisi sebagai pelayan di hadapan tuannya. Ia terikat dengan tanggung jawab terhadap tuannya. Tugas seorang hamba adalah melakukan kehendak tuannya. Seorang hamba tidak mempunyai hak apapun, tidak boleh membantah perintah tuannya. Hamba juga adalah orang yang menyerahkan diri dan seluruh hak pribadi secara penuh kepada tuannya.
di hadapan Tuhan, kita adalah seorang hamba yang mesti selalu siap sedia melakukan segala kehendak-Nya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, kehendak Tuhan yang mana yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan di saat ini? Surat Rasul Paulus kepada Titus dalam bacaan pertama memberi gambaran tentang apa yang dapat kita lakukan. Di sana dikatakan bahwa hendaknya kalian hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, harapan, kasih dan ketekunan. Tekun beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal baik dan saling mengasihi. Hendaknya kalian dapat menguasai diri dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Sebab di dalam semuanya sebenarnya kita telah menjadi hamba yang baik dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja memperingati Santo Yosafat, seorang martir. Ia adalah orang pertama dari gereja timur yang dinyatakan kudus oleh gereja Katolik Roma. Ia adalah seorang biarawan dan uskup agung dari gereja Katolik Yunani Ukraina yang menjadi martir karena usahanya untuk mempersatukan umat beriman. Gereja Katolik Yunani Ukraina sendiri adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik partikular Ritus Timur yang tergabung dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik Roma dan bertanggung jawab langsung pada Sri Paus. Yosafat disebut sebagai rasul ekumenisme karena selama hidupnya ia berusaha keras menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraina. Saat itu di Ukraina terdapat 3 kelompok utama Kristen yang saling tidak akur, yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Yunani Ukraina yang bersatu dengan Paus Gereja Katolik Roma, serta Gereja Yunani Ortodoks. Yosafat dipilih menjadi uskup dan memimpin keuskupan Polotsk pada tahun 1617. Ia menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan baik. Ia mengorganisir perayaan-perayaan doa ekumenis dan kelas-kelas rohani bersama. Ia mengadakan pertemuan-pertemuan para klerus lintas gereja dan bekerja sama dengan para imam untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang dapat membantu umat beriman hidup lebih dekat dengan Yesus. Uskup Agung Yosafat adalah seorang pengkhotbah terkenal yang bekerja keras untuk membawa persatuan di antara umat beriman. Khotbah-khotbahnya yang mengagumkan telah membawa kembali banyak orang-orang Kristen yang hidupnya menyimpang untuk kembali ke gereja. Ia membawa pengaruh positif bagi masyarakat hingga ia sangat dihormati oleh umat dari semua golongan Kristen yang ada. Karena pengaruhnya itu membuat sebagian orang mulai was-was terhadapnya. Mereka membangkitkan suatu persekongkolan untuk melawannya. Dan pada tanggal 12 November tahun 1623, seorang imam gereja Ortodoks bernama Elias datang ke keuskupan dan berteriak menghina Uskup Agung Yosafat dari halaman keuskupan dan mencoba memaksa masuk ke dalam kediaman uskup. Ketika Elias ditahan oleh petugas keamanan, massa Ortodoks kemudian berkumpul dan memaksa agar ia dibebaskan. Setelah beberapa saat, massa menjadi semakin beringas, lalu menyerbu masuk ke dalam keuskupan. Uskup Yosafat mencoba untuk memastikan keselamatan para pembantunya sebelum ia sendiri berusaha menyelamatkan diri. Sayang sekali, ia tidak bisa keluar tepat waktu. Ia ditangkap dan dianiaya sampai mati oleh massa. Jenazahnya kemudian dibuang ke sungai. Beberapa waktu kemudian, jenazah Santo Yosafat ditemukan lalu dibawa ke Roma, di mana ia diberi kehormatan dan dimakamkan sebagai seorang martir gereja dalam Basilika Santo Petrus. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja, dan kita pun dapat menjadi martir-martir masa kini yang mempersembahkan diri bagi gereja, terutama ketika kita mengamalkan pesan Injil pada hari ini, yaitu menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia.